Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang solih dan solihah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan kita bersama-sama doakan Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pada pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di kelas 5 ini. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mulai dengan membaca doa diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Baik, ananda yang solih dan solihah, silahkan semuanya membuka buku paket PAI halaman 91 pada materi pelajaran ke-8 tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam, yang dimana Nabi Daud adalah seseorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah sebagai Nabi dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dari putranya yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Daud diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel setelah Raja Talut meninggal dunia. Jadi Nabi Daud itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang raja, yang memimpin kaum Bani Israel, yang dimana Nabi Daud diangkat menjadi raja setelah Raja Talut mengalahkan raja yang sangat zolim dan sangat kejam, yaitu Raja Jalut. Nah, seperti itu. Adapun mujizat untuk Nabi Daud alaihi salam banyak sekali, cukup banyak ya. Mujizat yang diterima oleh Nabi Daud. Apa saja mujizat yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam? Di antaranya Nabi Daud itu dapat melunakkan besi. Jadi Nabi Daud itu adalah seseorang yang sangat kuat sehingga bisa melunakkan besi, bisa membuat baju perang, membuat peralatan rumah tangga dan yang lainnya tanpa harus dipanaskan oleh api. Nah, terbayang oleh kita begitu sangat kuatnya Nabi Daud alaihi salam. Serta mujizat yang kedua yaitu Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kitab Zabur menjadi pedoman untuk
Nabi Daud mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menjadi seorang rasul sekaligus seorang raja. Menjadi seorang raja yang sangat bijaksana dan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Nabi Daud mempunyai keistimewaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keistimewaan yang dipunyai oleh Nabi Daud? Yang pertama yaitu Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada tandingannya. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Daud itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai suara yang begitu sangat merdu. Dan keistimewaan yang kedua, bila Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang ada di bumi seperti burung, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan gunung-gunung semua tertunduk dan ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sangat istimewa keagungan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Di samping Nabi Daud diberikan suara yang begitu merdu, bahkan ketika bertasbih pun alam-alam ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya keistimewaan yang ketiga, Nabi Daud membagi menjadi hari-harinya menjadi 3 bagian. Salah satu harinya dibagi menjadi hakim, 1 hari untuk beribadah, 1 hari untuk keluarganya pribadi. Dan keistimewaan yang keempat yaitu Nabi Daud suka berpuasa. Makanya sering kita dengar ada istilah puasa sunnah Daud, yang dimana puasa sunnah Daud itu sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi selang-seling seperti itu. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud ini, yang pertama, Nabi Daud adalah seorang nabi dan rasul yang sangat rajin beribadah, berzikir, berpuasa agar hidupnya tenang dan bahagia. Yang kedua, Nabi Daud bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan adil kepada sesama. Yang ketiga, Nabi Daud selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang keempat, Nabi Daud selalu mengajak kepada kebaikan untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita singkat tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nanti Anda solih dan solihah, silahkan baca materi Nabi Daud ini dan silahkan nanti pakai stabilo ataupun digarisbawahi pokok-pokok yang pentingnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pada halaman 95, yang dimana ini membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman ini masih nyambung materinya dengan materi Nabi Daud yang tadi. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra dari Nabi Daud. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Daud, yang dimana Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud menjadi seorang raja setelah Nabi Daud wafat. Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya menjadi seorang raja dan memiliki banyak keistimewaan, serta kerajaan tersebut menjadi sangat
mewah dan sangat maju ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan kerajaan yang sangat besar dan tidak ada tandingannya di dunia. Dengan doa Nabi Sulaiman tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat megah dan sangat luas sehingga tidak ada suatu kerajaan pun yang bisa menandingi kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pun terkenal sebagai raja yang sangat adil dan sangat bijaksana. Pernah ada sebuah kisah yang dimana Nabi Sulaiman didatangi oleh dua orang wanita, yang dimana dua orang wanita tersebut memperebutkan seorang bayi, saling mengaku bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Pada waktu itu Nabi Sulaiman memberikan solusi berupa tawaran. Bagaimana kalau bayi ini saya potong dan bagi dua? Seperti itu. Ketika pernyataan Nabi Sulaiman tersebut, salah satu wanita mengatakan saya setuju. Tetapi satu wanita lagi mengatakan saya tidak setuju kalau bayi ini dipotong. Silakan saja diberikan kepada wanita yang satunya lagi untuk dirawat. Mendengar pernyataan wanita yang kedua tersebut, Nabi Sulaiman pun yakin bahwa wanita yang kedua tersebut adalah ibu aslinya yang tidak tega anaknya untuk dibagi dua, sehingga bayi tersebut diberikanlah kepada ibu aslinya. Seperti itu. Baik ananda yang solih dan solihah, ada banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dimana keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang pertama yaitu memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bidang hukum, sehingga dalam memutuskan suatu perkara Nabi Sulaiman selalu memutuskan dengan adil. Yang kedua, Nabi Sulaiman mempunyai karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan angin itu menjadi kendaraan pribadinya. Serta Nabi Sulaiman alaihi salam bisa menundukkan setan dan para jin untuk membuat bangunan kerajaan Nabi Sulaiman. Yang keempat, Nabi Sulaiman pun dapat mengerti bahasa hewan. Kenapa Nabi Sulaiman dapat mengerti bahasa hewan? Karena ada sebuah peristiwa ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang berjalan. Ketika itu Nabi Sulaiman mendengar ketua semut berteriak. Mereka berteriak, "Ayo, ayo semuanya masuk ke dalam lubang. Ayo semuanya berlindung. Pasukan Sulaiman akan lewat." Mendengar suara tersebut, Nabi Sulaiman memberhentikan bala tentaranya dan menyuruh bala tentaranya untuk berdiam sejenak menunggu para semut masuk ke dalam lubang. Setelah peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan, diantaranya bahasa semut. Begitu sangat bijaksana
dan sangat baik sekali sikap yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti itu. Baik, Ananda yang solih dan soliha, banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Di antara keteladanan-keteladanannya, yang pertama tadi, Nabi Sulaiman bisa bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, kekayaan tidak membuat lupa Nabi Sulaiman untuk beribadah, tetapi kekayaan dapat menjadikan seseorang semakin rajin beribadah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, kenikmatan yang banyak tidak boleh menjadikan seseorang menjadi sombong dan berfoya-foya, tetapi kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman selalu Nabi Sulaiman syukuri. Begitupun kita harus bisa mencontohnya. Apapun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sebuah titipan. Makanya kita harus mensyukurinya. Serta yang terakhir, yang keempat, memperbanyak zikir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda solih dan solihah, itu materi singkat tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian baca materi pada pelajaran 8 ini, lalu garis bawahi pokok-pokok pentingnya. Dan jangan lupa juga untuk dibaca rangkuman materinya pada halaman 101. Adapun tugas untuk materi kita pada hari ini, yaitu silakan kalian mengisi latihan soal pelajaran ke-8 bagian A sampai bagian E, ya, halaman 102 sampai 104. Nanti tugasnya silahkan kalian fotokan lalu kirim ke grup PAI kelas 5. Baik, Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian, serta kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.